Halo Sunshine, balik lagi di channel Sunday Projects. Kali ini kita mau bahas tentang series yang sebenarnya masih happening dan cukup viral di kalangan pecinta drakor nih ya, yang berjudul Moving. Series ini terbagi dalam 20 episode, kita bakal kupas per episodenya supaya bisa jadi referensi temen nonton kamu. Series ini bercerita tentang para remaja yang mencoba menjalani kehidupan normal dan merahasiakan kekuatan super mereka. Namun mereka harus menghadapi berbagai tantangan termasuk organisasi misterius yang memburu orang-orang dengan kekuatan super. Penasaran? Langsung aja check it out. Sementara itu di kamarnya, Bungsuk terlihat tertidur lelap, namun ia melayang hingga menyentuh atap kamar. Scene flashback ke tahun 2003, ketika itu ibu Bungsuk sedang menggendong anaknya di tengah salju yang dingin. Mereka beristirahat sejenak, masuk ke dalam sebuah restoran dan memesan tonkatsu. Bungsuk kecil terlihat lahap makan, terlihat dia akan melayang dan langsung ditahan oleh kaki ibunya. Selesai makan, ibu Bungsuk menggendong anaknya lagi menuju sebuah gudang besar yang terbengkalai. Dia menyewa gudang itu selama 3 tahun dan akan dibayarkan di muka. Dengan syarat, si pemilik tidak boleh datang ke gudang tersebut. Mungkin ibu Bungsuk tak ingin anaknya dilihat orang lain ketika Bungsuk melayang-layang, yang mungkin juga bisa jadi masalah. Kalau sampai ada di postingan lambe turah kan berabe. Sepanjang hari, Bungsuk selalu digendong ibunya. Suatu hari ibu Bungsuk bertemu dengan pedagang daging. Pedagang itu punya anak disabilitas, tapi dia membebaskan anaknya pergi keluar. Ibu Bungsuk pun sadar, dia tidak bisa selamanya menggendong Bungsuk. Suatu hari nanti Bungsuk akan tumbuh besar, jadi harus bisa mandiri dan menjaga diri. Maka, ibunya kini memasang jaring dan perlengkapan lain di gudang tempat mereka tinggal. Ibu Bungsuk mulai melatih anaknya untuk bisa berjalan sendiri. Yang unik pada Bungsuk adalah, setiap Bungsuk merasa terlalu emosional, kemampuan melayangnya akan meningkat. Sedikit demi sedikit, seiring bertambahnya umur, Bungsuk pun mulai bisa berjalan seperti anak normal lainnya, walaupun ia tetap harus menggunakan pemberat di kakinya. Suatu hari, teman-temannya sedang bermain superhero. Bungsuk merasa ingin memperlihatkan kemampuan melayangnya pada teman-temannya agar terlihat seperti superhero juga. Ia pun mulai naik dan melompat. Seketika ia melayang, membuat semua bocil di sana terkagum-kagum. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Salah satu dari mereka ingin seperti Bungsuk dengan meniru perilaku superhero yang dilakukannya. Tapi ia langsung jatuh dan mengalami cedera. Akibat dari kejadian itu, ibu Bungsuk dipanggil oleh guru sekolah. Gurunya berkata seorang anak meniru apa yang Bungsuk lakukan dan berakhir dengan terluka. Ibu Bungsuk hanya bisa meminta maaf atas kejadian tersebut. Bungsuk pun dinasehati oleh ibunya agar jangan memamerkan kekuatannya tersebut. Ibu Bungsuk berkata superhero tidak memamerkan kekuatannya. Yang harus kau miliki adalah rasa empati dan rasa memahami orang lain. Malam hari pun tiba. Di tengah hujan lebat, Bungsuk terlihat menangis karena kejadian tadi siang. Tiba-tiba ia mulai melayang tinggi karena emosinya. Untung saja ia berpegangan pada seutas tali. Beruntungnya, sang ibu datang dan segera berusaha menarik tali itu untuk menyelamatkan Bungsuk. Sambil memeluk Bungsuk, ibunya meminta maaf dan berjanji akan selalu melindungi Bungsuk. Kembali ke masa Bungsuk saat SMA, hari itu pun sedang hujan. Di dalam bus, Bungsuk melihat seorang gadis memakai jas hujan kuning berlari di pinggir jalan. Dialah Hisu, yang lagi-lagi berlari hingga ke sekolah. Di depan gerbang sekolah, para murid berlarian agar tidak datang terlambat. Hisu berlari dan tiba-tiba menabrak Bungsuk hingga terpental jauh dan sikunya tergores. Beralih pada Frank, dia kini mendapat misi untuk membunuh seseorang lagi. Targetnya kali ini bernama Bong Pyong. Dia adalah penjual di toko buku. Frank langsung menantang Bong Pyong dan berkata kalau dia akan melenyapkannya. Bong Pyong pun langsung bersiaga. Dia menyentuh kabel seketika aliran listrik masuk ke dalam tubuhnya. Lalu Bong Pyong mengambil sebuah baterai untuk menambah kekuatan listriknya. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit.
Sementara itu, supir bus yang biasa dinaiki Bong Suk melihat radionya rusak. Ia tiba-tiba khawatir dan cemas. Kembali pada Frank dan Bong Pyong. Frank terlihat sangat kuat membuat Bong Pyong kewalahan melawannya. Hingga akhirnya ia pun berhasil dikalahkan. Frank kemudian mengambil sebuah foto, terlihat Bong Pyong dan seorang anaknya. Wajah anak itu tak terlihat karena fotonya sudah dirusak Bong Pyong. Balik lagi ke Bong Suk dan Hee-soo. Baju seragam Hee-soo terlihat basah berkeringat karena tadi pagi dia berlari dari rumah sampai sekolah. Hee-soo meminta tolong pada Bong Suk apakah ada seragam cadangan yang bisa ia pinjam. Bong Suk pun memberikannya dan Hee-soo pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Tapi tanpa disadari, ada seorang siswa laki-laki membuntutinya, sepertinya ingin mengintip Hee-soo. Untungnya, Kang Hun melihat dan segera menghadang siswa tersebut yang bernama Ki-soo. Ki-soo terlihat marah kemudian menantangnya untuk berkelahi. Mereka pun pergi ke belakang sekolah lalu Ki-soo langsung menyerang Kang Hun. Tapi di luar dugaan, Kang Hun punya kekuatan yang besar, seolah dia memiliki kekuatan super. Kang Hun semakin terbawa emosi dan memukul Ki-soo hingga akhirnya dia meninju sebatang pohon besar untuk melampiaskan emosinya. Ki-soo kalah, Kang Hun pergi meninggalkannya. Kembali ke Hee-soo, kini dia sudah berganti seragam dan saat pulang sekolah Hee-soo bersama Bong Suk karena Hee-soo ingin ditemani untuk membeli seragam yang baru. Mereka pun datang ke sebuah toko seragam lalu Hee-soo membeli beberapa seragam untuk dirinya. Beralih ke Badan Keamanan Nasional, mereka kembali menerima berita kalau Bong Pyong ditemukan tewas terbakar. Wakil direktur terlihat cemas mendengar kabar ini. Sementara itu, berita di TV menayangkan toko buku yang dikelola Bong Pyong habis terbakar. Namun anehnya, semua bukti CCTV hancur. Berita itu ditonton oleh ayah Hee-soo dan juga ibu Bong Suk. Beralih pada Frank, kini dia mendapat misi baru lagi melenyapkan seseorang bernomor 3 dan mencari di mana sekolah anak Bong Pyong.